Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dosen pembimbing lapangan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sering disingkat oleh DPMM yang sekarang angkatan 15. Tema hari ini adalah salah satunya penyuluhan nutrisi, khususnya untuk nutrisi tepat lansia hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari PMM tematik UMM Angkatan 15 RAAL Gria ASI memiliki program primer yang salah satu diantaranya adalah penyuluhan kesehatan tentang olah nutrisi untuk lansia. Selamat pagi, Bu Natali. Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Iya Ibu. Ibu hari ini dari pengabdian mahasiswa atau PMM UMM akan mengadakan akan mendatangkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Ungkes Muhammadiyah Malang. Nah, beliau nanti yang pertama akan menyampaikan bagaimana nutrisi yang baik akan memberikan lansia yang sehat gitu ya. Nah ini nanti bagaimana Ibu di RAAL Gria ASI Lawang ini untuk penataan nutrisinya seperti apa dalam keseharian, memberikan makan, minum dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Rati. Saya mewakili seluruh keluarga besar RAAL Gria ASI juga pertama-tama mengucapkan terima kasih khusus kepada Ibu Rati bersama dengan tim dari Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu senantiasa mendampingi kami bagaimana bisa bersama dengan lansia, dan hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami diberi kesempatan lagi dari pihak Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang untuk bisa menambahkan energi positif, terutama bagaimana kami harus bisa salah satu pelayanan untuk nutrisi buat lansia di tempat kami di sini. Untuk nutrisi memang kami selama ini masih tetap akan pemberian nutrisi ini dari dinas sosial juga dari dinas kesehatan. Jadi memang untuk nutrisi sama lansia itu beda dengan kalau kita kita juga mungkin usia di atas 40 sudah harus menjaga kesehatan melalui nutrisi yang kita konsumsi. Jadi itu selama ini tidak akan jauh dari garam yang harus dikurangi, tidak boleh yang pedas, tidak boleh terlalu manis, harus sebatas itu. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran dari Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, kami dapat pengetahuan lebih lagi bagaimana kami harus bisa menjaga kesehatan oma-oma melalui makanan yang dikonsumsi, tentunya melalui nutrisi Ibu seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ada ilmu yang diberikan buat kami di tempat ini. Iya, jadi terima kasih sekali lagi Bu Natali sudah memberikan tempat, kemudian peserta dari Lansia Gria ASI Lawang, kemudian tetangga kita ya Bu RW 07 dan RW 09 juga ikut serta mendengarkan penyuluhan ini. Semoga ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
saya ingin menyapa ini ibu-ibu, nah ini ibu-ibu yang datang ya, enggak apa. Oke, jadi matur nuwun sangat ini kehadiran dari yang saya ucapkan selamat hari ini Bu Natali bisa turut serta dalam menunggu materi yang sudah akan disampaikan oleh Kak Sudirman. Dan hari ini pertama saya sapa Oma-oma, gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Beri plus ya. Ini Bu menik-menik mulai coba ini. Ini kan saya ini sudah juga lansia karena sudah pensiun, saya masuk lansia. Enggak, kita sama-sama tapi bagaimana keberadaan kita ini bisa sama-sama bergabung dengan noni-noni yang sebelah sana. Yang noni ini kan juga sama umurnya sama kita, mungkin dia lebih umur daripada kita. Tapi kita mungkin hadir hari ini dari RW 09, mana angkat tangan? Yuk, luar biasa. Beri plus dong, RW 09. Ya, dari RW 07, angkat tangan. Oh, luar biasa. Beri plus. Ya, alhamdulillah. Hari ini saya mendatangkan ini untuk disyuting biar wajah-wajahnya yang cantik-cantik terekam ya. Kita kan mau nanti mengadakan membuat paguyuban tapi belum diresmikan. Nah, syutingan ini hari ini akan kita berikan saat nanti penyerahan atau launching paguyuban Bina Lansia Rekreasi Lawang beserta warga sekitar. Tidak lama langsung saja ini saya panggilkan Mbak, dia dari RSUMM. Pagi, masih semangat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Faridatul Adia Sarjana Gizi atau mungkin biasa dipanggil Mbak Farida. Kebetulan saya adalah ahli gizi di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin kesempatan kali ini saya mungkin sedikit sharing-sharing aja ya, omong-omong mungkin ibu-ibu terkait dengan bagaimana sih nutrisi yang tepat, terutama untuk lansia supaya hidupnya bisa semakin sehat. Oke, next. Jadi yang dinamakan lansia itu ada beberapa kategori. Ada yang mungkin pralansia itu mulai usia kisaran 45 tahun sampai 59 tahun. Di atas itu sudah usianya lansia. Nah, kenapa sih pada saat usia lansia ini nutrisinya atau mungkin gizinya itu harus terpenuhi? Karena pada saat usia lansia itu adalah usia yang rawan. Dari segi usia dia sudah mengalami penambahan usia yang lumayan, akhirnya metabolisme tubuhnya juga menurun, kemudian fisiologisnya juga menurun, sehingga perlu zat gizi yang baik. Nah, zat gizi yang seperti apa? Oke, next. Jadi dengan kebutuhan zat gizi yang memenuhi ini bisa meningkatkan kesehatan dan juga mengurangi resiko terjadinya komplikasi penyakit. Oke, next. Jadi tadi sudah saya sebutkan ya, kenapa salah satunya itu adalah karena masa ototnya menurun, kemudian asupan gizinya itu juga menurun. Kadang kan mungkin om-om atau ibu-ibu kadang nggak nafsu makan atau seperti apa, itu berisiko malnutrisi atau kekurangan zat gizi. Next. Nah, beberapa masalah yang terjadi pada lansia, salah satunya itu adalah pertama obesitas, kemudian kekurangan gizi, dan beberapa komplikasi penyakit. Salah satunya hipertensi, ada diabetes, ada dislipid, kemudian osteoporosis, ini mungkin yang sering di ibu-ibu atau lansia yang perempuan, itu resiko terkena osteoporosis, kemudian asam urat, konstipasi, dan sarkopenia. Next. Mbak sambil tanya ya aku ya. Oh siap. Osteoporosis itu apakah ini harus mencegah? Gimana cara? Kalau misalnya osteoporosis itu memang rentannya terjadi pada wanita. Jadi kalau saran saya, ibu-ibu, jadi pada saat usia sebelum lansia itu memang sudah harus dipersiapkan. Maksudnya dipersiapkan zat gizinya jangan sampai berkurang lah. Caranya gimana paling tidak? Mencegahnya karena kita semua punya tulang, ya lama-lama nggak ini kita tulang kita. Ya. Pakai apa? Pertama. Banyak minum misalnya? Iya, salah satunya banyak minum. Kemudian asupan zat gizinya salah satunya itu kalsium, harus terpenuhi sumber kalsiumnya. Makan kalsium itu makan apa?
Kalau sumbernya itu salah satunya ada di susu berarti. Oh, susu. Ini maksudnya es-kue orang ngombe susu kok enggak iki? Hah? Hah? Oh, selain susu apa? Selain susu itu ada di buah-buahan yang seperti pepaya, kemudian jeruk, pisang. Hanya itu ya, benar ya, pepaya semua ada, jeruk, pisang. Banyak ada semua, cuma dimakan nggak setiap hari. Nah ini ya, harus ya dimakan setiap hari. Terus yang sayur apa Mbak? Sayur itu sayur hijau seperti bayam, kemudian sawi itu sawi, terus apa lagi? Sawi. Kemudian apa? Sayurnya? Oh ada nggak boleh? Oh gitu, kita lihat. Oh kita dapat ya, apa bayi usia jangan banyak, gitu ya. Nah, cara taruh banyak gimana ya? Itu kalau misalnya terkait dengan, jadi intinya gini, pada prinsipnya di semua golongan usia itu kalau makan itu nggak boleh berlebihan. Memang ada beberapa jenis komplikasi penyakit yang memang terjadi pada usia lansia, salah satunya itu adalah asam urat. Itu memang untuk golongan sayur-sayuran warna hijau itu dibatasi, tapi masih boleh dikonsumsi. Itu satu hari maksimal 100 gram. Berapa banyak sih 100 gram itu? Kalau dilupakan mungkin sayuran matang itu kurang lebih 1 gelas belimbing matang. Oke. Mungkin ada di tengah Pak? Oh iya. Ya, terus apa lagi? Buah lagi yang umum yang kira-kira kita bisa makan, nggak larang-larang itu Pak? Oke, kalau misalnya kalsium salah satunya mungkin kalau dari protein hewani ikan. Hah? Ikan apa? Ikannya itu yang penting tidak diawetkan. Ya. Ikan jahe. Ikan apa? Jahe. Boleh. Bisa. Oke. Jadi sebenarnya saja nanti apa itu satu hari itu harus melengkapi apa saja. Saya kata itu apa aja misalnya harus ada buah, ada sayur, ada karbohidrat, kemudian ada lauk protein. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu apalagi? Betul, singkong. Saya nasi kentang juga. Sedikit. Ya, oke. Jadi nanti ada di slide juga sebenarnya kalau satu hari itu kita harus mengkonsumsi seberapa banyak sih untuk kita katakan cukup. Dikasih tahu kita sudah STB tapi kita mungkin ini sehat. Jadi kira-kira ukurannya seperti apa? Next. Nah, kalau ini secara kalorinya ya Ibu, ini ilmunya saya. Jadi kalau untuk lansia pria itu 1.800 kilokalori dalam satu hari, untuk wanita sekitar 1.500. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nah, oke, stop dulu. Jadi ini adalah namanya isi piringku. Boleh nggak disampaikan biasanya dalam satu piring itu kalau panjenengan makan isinya apa aja Bu? Nasi, lauk, sayur, terus apa lagi? Ikan, telur, oke. Nah yang saya tanya, nasinya, perbandingan nasi sama sayurnya seberapa banyak? Ukur kalau pagi Bu, kalau siang biasa Mas. Gimana? Nggak lepas sama? Nggak. Boleh, nggak ada masalah kalau bubur. Mungkin kan terkait dari fisiologis, misalnya mungkin lebih empuk akan lebih gampang terserapnya. Nggak ada masalah gitu. Jadi dalam satu piring itu kalau untuk komposisinya kurang lebih itu kita bagi dua dulu. Kemudian 2/3-nya dari sebelah kanan itu adalah porsi karbohidrat atau nasi. 1/3-nya itu adalah porsinya lauk pauk. Gitu. Jadi jangan besar-besar lauknya. Kadang kita nasinya sedikit, ayamnya 2 potong, itu kebanyakan. Gitu. 1/3. Kemudian separuhnya
2/3-nya itu adalah sayur, 1/3-nya itu adalah buah. Jadi kalau bisa disimpulkan, porsi nasi dan sayur harus sama kurang lebih. Oke. Itu makannya kapan ya? Sebelum apa sudah makan ya benar? Kalau misalnya sebelum dan sesudah itu, sepengetahuan saya, monggo kerso, nggak ada pengaruhnya. Yang penting dikonsumsi, jangan cuma dilihat aja. Gitu. Jadi tetap harus dikonsumsi pada saat kondisi makan itu harus ada buahnya juga. Disarankan seperti itu. Oh ya, tadi sudah diungkap. Nih, monggo. Jadi sebelum atau sesudah. Boleh sebelum, boleh sesudah. Yang penting dikonsumsi kalau dari saya. Itu aja. Oke, next. Nah, tadi nih, jadi 1/3, 2/3. Dan jangan lupa untuk yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Kemudian aktivitas fisik 30 menit per hari. Ini beda dengan olahraga. Kalau olahraga nanti bisa dirutinkan seminggu mungkin 1 atau 2 kali. Tapi aktivitas fisik ya misalnya panjenengan jalan santai pagi atau mungkin nyapu-nyapu, kemudian mungkin ya aktivitas fisik yang bisa lah. Sebentar, nanya ini. Ini kan kita tuh saya terutama itu kan sulit menurunkan badan ya. Apa sih gara-gara ngemil, ya. Ngemil, jajan, iya. Nah ini gimana ini? Asupan nutrisi yang sehat ini seperti apa? Ini kan pilih keripik kerupuk ini gimana ngatasi ini ya? Kerupuk enteng tadi ya. Gimana di sini yang kecil-kecil? Jadi kalau dari saya sih memang kita itu banyak makanan yang kalau dari bahasanya itu adalah hidden kalori. Jadi ibaratnya kita tuh kayak nyemil tapi ternyata energi atau kalorinya itu hampir sama seperti makan. Nah, seperti gorengan. Jadi satu gorengan itu kalorinya banyak. Kenapa kok banyak, Mbak? Ya karena penyerapan minyaknya. Minyaknya yang menyebabkan kalorinya banyak. Keripik, kerupuk itu kalorinya ada, zat gizinya yang kurang, Bu. Kita cuma dapat gurihnya aja, tapi zat gizinya kurang. Jadi kalau saran saya sih, sebenarnya kalau untuk cemilan, kalau normalnya satu hari itu 2-3 kali cukup. Gitu. Tapi porsinya jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya memang sukanya gorengan, Mbak, berarti nanti konsekuensinya makannya itu kalau bisa dikukus atau direbus. Jadi supaya tidak penumpukan gorengan. Tuh. Ada tipsnya juga ya. Betul, diimbangi. Iya. Apa sih tips ya? Terus gorengan. Gorengan tuh gorengan ya. Nah terus. Terus pokoknya itu dibatin aja loh. Dilihat aja. Jadi dibatin ke anak-anak itu. Ya itu pengurangan minyak juga ya. Ada lagi kira-kira yang kira-kira hidden itu nanti ya? Itu nanti ini sih. Jadi next yang harus dibatasi next. Nah ini kurang ini ya. Jadi batasi penggunaan garam, gula, dan lemak. Karena itu yang menyebabkan biasanya kalorinya jadi tinggi. Jadi normalnya kita ibu untuk gula itu maksimal dalam satu hari itu hanya 4 sendok makan. Ngukurin piye ya. Ayo ngukurin piye. Ayo kopi teh. Ya, betul. Jadi caranya usahakan pelan-pelan kalau masih punya gulanya dikurangi. Kalau tidak tanpa gula begini, karena kita sebagai anak semakin berumur. Teh juga begitu. Tapi teh paling aneh ya Pak. Jadi gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh. Jadi
namanya tuh G4G1L5. Jadi gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, lemak 5 sendok makan. Gitu. Maksudnya 5 sendok makan ini bukan 5 sendok makan yang dibuat untuk numis atau untuk goreng, tapi yang terserap di dalam bahan makanannya. Karena dalam satu gorengan, kalau misalnya kita jadi sudah digoreng, kemudian sudah ditus nih, itu minyaknya yang di dalam bahan makanan itu masih ada sekitar 1 sendok makan. Jadi sudah ditus itu karena yang terserap 1 sendok makan. Jadi kalau misalnya boleh disimpulkan, kalau saya biasanya itu 1 hari itu kalau untuk gorengan maksimal hanya 3 biji, bukan 3 kali makan, beda ya Bu. Tapi ada tips lagi loh ya. Sebenarnya tisu ya. Jadi, saya jenis gorengan itu mau diaduk ya, diaduk direnge sampai ya pakai garing gitu ya. Nah itu aman, ya lebih aman daripada kita langsung apa itu gorengan atau kalau apa itu ya kalori sama itu kalorinya tinggi juga Ibu karena menteganya iya kan ada gulanya ya itu juga kalorinya tinggi itu iya sama diingat Bu sekarang kan sudah banyak sekarang itu banyak coffee shop terus kayak gitu kan dia jual kopi jual minuman kayak boba-boba kemudian cake kayak mungkin ya namanya macam-macam lah saya juga nggak hafal itu juga perlu perlu diingat-ingat itu kalorinya sangat tinggi karena gulanya pasti banyak. Nah kuenya dia sudah mengandung mentega kemudian tambahin telur kemudian gula gitu. Kalau untuk anak-anak wah boleh karena kan bisa meningkatkan kalorinya apalagi kalau anak-anak susah makan. Nah kalau sudah orang dewasa itu perlu dibatasi. Jadi kalau saran saya sih snack-snack seperti itu kalau bisa dihindari tapi kalau pas pengen monggo kerso tapi jangan terlalu banyak. Itu aja. Takutnya kalau pas enak keterusan. Pernah, ini kadang aja kan kafe nih cuma kadang-kadang emang dodol Pak Rani ya. Nah, kan minuman yang disebutkan tadi itu minuman yang itu ya, minuman yang enak, tapi nanti setelahnya itu kita yang saran, Oke, next. Nah, ini beberapa bahan makanan yang dianjurkan. Jadi tadi sudah sedikit saya sebutkan, jadi makanan pokok, kemudian protein, ada hewani nabati, kemudian sayuran, buah-buah berwarna. Nah, sumber zat besi dan kalsium, tadi kalsium ya ikan, sayur hijau dan buah-buahan, kemudian air putih minimal 18 per hari. Nah, ini contoh makanan dalam satu hari seberapa banyak. Ini kalorinya sekitar 1.500, itu seusia lansia wanita. Jadi makannya 3 kali, snacknya 2-3 kali. Kemudian untuk porsinya, nasinya itu di makan pagi dan makan malam itu kurang lebih sekitar 100 gram. Siangnya 150. Nah, 100 gram itu seberapa banyak Mbak? 100 gram itu kurang lebih 7 sendok makan. Sendok makan yang biasa dan ceper. Maksudnya jangan ujung-ujung. Atau kalau misalnya entongnya tergantung entongannya. Kalau entongan magicom itu beda-beda. Entongan beda-beda Ibu, ada yang agak cekung, ada yang besar entong kayu, ada. Nah, kalau misalnya entong magicom yang kecil, itu 100 gram itu 2 entong, tapi ceper. Kalau entongannya agak cekung yang plastik itu 1 entongnya 60 gram, jadi kurang lebih 1,5. Kalau entongan yang besar yang kayu, nah itu 1 entong lebih sedikit karena 1 entongnya 70 gram. Gitu. Tapi kalau paling enak ya pakai sendok makan kan biasanya standarnya itu. Jadi makan pagi dan malam itu sekitar 7, siang 10 sendok makan. Kemudian untuk porsi proteinnya, ini contohnya makan paginya itu pakai lalapan. Jadi boleh kalau di sini kebetulan lalapannya telur rebus karena kan biar nggak begitu banyak lemak nih. Jadi telurnya 1 untuk dimakan pagi, kemudian ada sambelnya dalam. Telur ini kadang-kadang dikatakan jadi bolongan, benar? Benar nggak?
Mitos gitu ya. Iya, betul Ibu. Itu mitos saja. Cuman aman. Tapi yang penting ya tadi prinsipnya tetap adalah jangan berlebihan. Ya ibaratnya satu hari ya kalau bisa ganti-ganti boleh lebih baik. Kalau enggak ya satu kali makan hanya satu, jangan nambah. Sama kuningnya apa aja putihnya kalau untuk ini? Kalau untuk ibu-ibu yang istilahnya usianya sudah lanjut, saran saya kuningnya dibatasi. 1 minggu maksimal 3. Selebihnya kalau mau makan telur pakai putihnya aman. Gitu. Kemudian nanti untuk sayurannya kalau yang dipake itu kita rebus boleh. Kemudian ada buah sekitar kurang lebih 150 gram pepaya. Kemudian selingannya bisa buah lagi, pisang. Kemudian siang ini menunya ada nasi, pepes, tarik tempe sama urap-urap. Urap-urap masih diperbolehkan, kelapa masih nggak ada masalah. Yang penting kelapanya ya jangan banyak-banyak Ibu. Kemudian next selingannya ubi rebus. Kemudian makan malam porsinya hampir sama seperti makan siang. Hanya bedanya adalah di porsi nasi. Kemudian pas mau tidur boleh ditambah snack lagi 1, susu rendah lemak boleh. Kalau enggak buah boleh. Kalau enggak mungkin singkong atau apa, atau mungkin kalau misalnya mau keripik ya keripiknya hanya 1 genggam aja, jangan terlalu banyak, jangan 1 toples ya Bu, nanti 1 toples duduk sambil nonton enak ya Oma ya, sambil nonton krius lah kok tiba-tiba habis 1 toples, nah itu yang berbahaya. Ini rasanya leseng apa subur-subur atau ngomong bener ya, sing subur-subur makannya beberapa yang kita perlu perhatikan. Hampir sama seperti yang sudah saya sebutkan, jadi konsumsi makanan yang beraneka ragam. Hindari makanan yang diawetkan. Maksudnya diawetkan itu lebih baik masak sendiri di rumah. Makan diawetin curiga. Iya, 2 hari emak tolong dino bukan lagi mana. Itu iya. Tanggal saya. Lebih enak. Makin enak ya Mam. Ya memang Bu sayur berendam itu kalau diangkat-angkat lebih enak. Tapi ya enaknya dari lemak. Gitu. Zat gizinya banyak yang hilang, yang kita dapatkan. Ini harga ini ke bawah itu salah kita ya. Jadi tidak gitu. Jadi makanya kalau kita sabar dulu. Ini soalnya memang waktu ya. Jadi mulai sekarang harus memang awalnya bagaimana nih ngerti mau ya. Oke, kita itu komoran. Sanggup? Insya Allah. Ini saya mau tanya juga ini. Oma makan dikasih makan yang ngerti makan enggak ini benar ini. Enggak sampai ngerti ya? Enggak ya. Ini alhamdulillah ini ditotok Natali jadi enggak sampai makan jinen kali ini. Oke, kalau soto kalau soto gini, kalau prinsipnya sih sebenarnya ya Ibu, kalau untuk makanan untuk sayur itu memang kalau bisa jangan dihangatkan lagi. Jadi ya kalau bisa setiap hari ganti menu memang. Tapi kalau misalnya biasanya kan kita pagi kemudian malam lagi dihangatkan, untuk lauk masih nggak ada masalah. Tapi untuk sayur saran saya sih tidak dihangatkan lagi. Jadi ya 1 kali masak harus habis gitu. Kalau untuk rawon soto boleh, tapi dagingnya. Nah, rawon dagingnya pakai daging apa? Kalau daging tetelan, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau daging sapi tanpa lemak boleh. Soto juga seperti itu. Tapi kalau beli kita nggak bisa memastikan pakai daging apa, itu masalahnya. Tapi kalau masak sendiri paling bisa. aman ini masak sendiri. Betul. Ya, masak sendiri aman di sini juga bisa milih-milih daging itu apa gitu ya. Oke, betul. Oke, next. Jadi banyak konsumsi makanan yang mengandung serat. Tadi ya sayur, buah itu wajib dikonsumsi setiap hari. Next, porsi makan kecil tapi sering, 3 kali makan utama, 2-3 kali selingan. Jadi kalau misalnya gampang lapar Ibu, daripada 1 kali makan langsung banyak, mending dicicil sedikit. Karena biasanya kadang itu kita cuma butuh kunyah tok. Tapi istilahnya
ya cuma pengen ngunyah aja sebenarnya nggak lapar, hanya saja cuma pengen ngunyah. Jadi makanya lebih baik kecil-kecil tapi sering gitu, tapi porsinya kecil-kecil. Nah, makan bersama dapat meningkatkan nafsu makan. Mungkin kalau misalnya mau punya keluarga di rumah, lebih baik makan bersama. Next, tingkatkan cita rasa dengan penggunaan banyak bumbu, bukan gula garam. Kita orang Indonesia nggih, bumbunya berbagai macam banyak, rempahnya banyak, jadi itu yang dimaksimalkan. Jadi garam gula penggunaannya hanya sekedarnya aja. Next, kalau misalnya memang sudah ada mungkin penurunan fungsi fisiologi, misalnya kayak mungkin nyusun giginya mungkin sudah enggak utuh, atau mungkin kalaupun pakai gigi palsu atau apa, bisa untuk sayuran dipotong kecil-kecil supaya untuk memudahkan kita untuk makan. Next. Oke, mungkin itu sedikit dari saya informasinya. Mungkin ada yang apa Bu untuk makanan? Mungkin yang baju biru Bu Rati, berdiri Bu, biar semuanya tahu. Yang dibatasi makanan. 3 tadi Bu. Gula, garam, minyak. Oke, betul. Apa enggak Bu? Gulanya seberapa banyak? Gulanya 4 sendok. Betul. Garamnya 1 sendok teh. Betul. Lemaknya? Terus lemaknya berapa sendok makan? 4 sendok makan. Tambah 1 lagi Bu, berapa? 5 sendok makan. Sambil saya mau tanya, saya dengar-dengar itu kalau kita makan yang berlemak, misalkan sup atau soto atau apa, itu bisa steril kalau dicampuri dengan cuka apel. Apa benar apa enggak seperti itu? Terima kasih. Terima kasih adik dulu ya. Boleh. Benar ya? Betul. Oke Bu. Ya. Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Mungkin yang mau saya tanyakan lagi, sterilnya maksudnya steril pripun Bu? Steril itu gimana? Pasti lemaknya jadi hilang atau pripun? Iya. Kalau dari saya sih gini, sebenarnya gini, kalau untuk cuka apel itu dia memang bisa membantu untuk mengurangi penyerapan mungkin lemak itu. Tapi kalau dibilang steril sampai nggak ada lemak, nggak mungkin. Tetap lemaknya pasti ada, hanya saja dia bisa membantu gitu. Jadi kalau dari saya sih Bu, daripada kita harus mengkonsumsi cuka apel, ya wes makanannya aja dikurangi lemaknya. Gitu aja. Bisa jelaskan tentang isi piringku? Nah, isi piringku. Ya monggo. Gambar. Yang gambar tadi. Piringku dibagi 2, yang 1/3 itu nasi, yang 2/3 sayuran, yang 1/3 buah, yang 1/3 lagi lauk pauk. Oke, mungkin betul tapi agak sedikit saya koreksi. Jadi benar setengahnya betul, 2/3 nasi, 2/3 sayur juga Ibu. Jadi 1/3 itu protein, 1/3 buah. Oke, terima kasih. Ya, rasanya sudah waktunya berakhir ini. Semoga ilmu yang diberikan tadi walaupun sedikit mancep, tapi mancep tetap dilaksanakan ya. Jadi mulai saat ini kita harus mengamati ya. Saya badannya semoga nanti ya ini oma-oma jauh di atas kita loh umurnya, kita juga bisa seperti oma-oma sehat walafiat dalam usia yang sudah ada yang 90 ya Pak ya. Oma 90 ya? Nanti 8 nyanyinya luar biasa berarti. Saya ya sini ya dari bapak saya tak ya. Nah, alhamdulillah terima kasih Mbak Farida. Mbak Indah. Ya. Saya akan memberikan sesuatu dan ucapan terima kasih dalam bentuk sertifikat kepada ada jenengan matur nuwun sangat atas sama-sama Bu Rati. Amin. Semoga jangan selalu mendampingi yang biasa dan pengabdiannya juga selalu kesini alhamdulillah.
Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu airnya seperti kaca. Bila letak itu pada gadis pendiam, sama menggoda dan lincah. Jangan dulu, jangan lagi aku. Bila pasangan bila ingin melihat ikan di dalam kolam, letakkan dulu airnya seling kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, janganlah sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia tersenyum, tandanya hatinya mau. Ingin melihat ikan di dalam kolam, letakkan dulu airnya seperti kaca. Biarkan tertuju pada gadis pendiam, karena rasa menggoda. Kemudian pakai baru. Oke. Angkat lagi. Ya, itu. Tarik. Masih
Selamat siang Ibu. Selamat Ini siang. kenapa hari ini kita duduk-duduk di sini ya? Ini di mana ini? Di belakang Ral Gria AC. Benar. Ya, ini karya dari mahasiswa PMM angkatan 1 ya Bu ya. Ya, Setiap mereka melakukan pengabdian pasti ada proyek ya. Salah satunya adalah membuat joglo, kemudian juga kandang ayam Bu ya, kemarin ya. Nah, jadi alhamdulillah ini apa yang diinginkan oleh pengelola, Ibu pengelola, Bu pimpinan Gria AC ini selalu bisa dipenuhi oleh mahasiswa yang lagi melakukan pengabdian di sini. Terima kasih. Ya. Bu, ini kandang ayam pertama kali saya ingat gelombang 1 yaitu ya, PMM khusus angkatan pertama tahun ya, 2001 Bu. Iya. Nah, ini kandang ayam dan bahkan hasilnya itu sempat sudah dinikmati ya Bu ya, saat itu ya. Saya yang pertama Nah, nikmati. terus berlanjut Bu. Iya. Gelombang 2 itu setelah gelombang 1, gelombang 2 juga tahun yang sama. Tahun yang sama, Terus betul. diteruskan lagi gelombang 3 pada tahun 2001. Nah, Iya. sedangkan gelombang ini sebetulnya tahun 2022, tapi untuk gelombang 2 Bu. Ya. Iya, Tapi cuma benar. anak-anak nulisnya tidak, jadi per tahun dia bilang dimulai Iya, dari angka benar. 1. Taruh Nah, salah ini satu, lele benar. Bu ya, waktu itu ya, Iya, lele. Lele Lele pertama, ya. kemudian juga lele itu ada beberapa Bu ya. Satu, Banyak waktu ya, kemudian ada 3. ini yang biru-biru ini Bu ya. Iya, Ini juga 2. termasuk lele yang Benar. dianukan anak-anak. Iya. Nah, anak-anak selalu kadang-kadang lele itu minta ini bibitnya tuh minta di Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Betul, iya. Pertanian dan Peternakan gitu. Biasanya Iya, saya diberikan. membuat surat, terus anak-anak ngambil bibitnya kemudian dimasukkan ini. Iya, Dan biasanya berlanjut, setiap angkatan selalu memelihara apa yang dilakukan angkatannya, sehingga kayak mengisi ayam, lele itu selalu setiap angkatan selalu mengisinya Iya, gitu ya. Jadi nanti hasilnya berkesinambungan. buat dipakai Benar. makan untuk oma-oma ya, dan Untuk kami semua. lebihnya dijual ya. Bu. Ya, betul. Oke. Ada Ya, nilai paling enggak kan ekonomis di situ. bisa menambah income Iya, dari benar. Gria Buat kami AC. di sini. Luar biasa. Terima kasih Ya, banyak ya, Ibu, alhamdulillah ya. Iya, banyak bisa bermanfaat sangat di sini bermanfaat. anak-anaknya. Benar.